Sahabat bungaku, senang sekali bisa bertemu kembali. Apa kabar kalian? Tentu dalam keadaan sehat, hati yang gembira, penuh sukacita. Dengan hati yang gembira kita bisa bersama-sama merangkai bunga. Nah, kali ini saya menyiapkan wadah yang bulat dan pendek dan beberapa daun-daun dari Philo gergaji, Philodendron gergaji. Nah, ini bisa kita tanam di rumah kita. Karena itu perangkai bunga harus mulai melakukan penanaman daun-daun yang bisa kita buat untuk melengkapi rangkaian bunga kita. Nah, di sini saya punya daun Philo yang dia lurus. Saya merangkainya ke sisi yang di bagian belakang, ke arah ke arah luar ya, ke arah luar dengan kemiringan kira-kira 45 derajat ya. Nah, di bawahnya saya juga merangkai. Yang lebih rendah ya, dengan arah yang sama. Nah, saya juga membuat pilonya satu ke sisi yang berbeda, justru jauh dari daun yang terdahulu. Saya buat ke sisi kiri ya, berbeda ya, jadi dia hampir berhadapan ya, tetapi satu ke sisi luar ke kiri, yang satu 45 derajat dari bagian belakang. Nah, sekarang kita menutup dulu busa-busa tempat kita merangkai agar rangkaian kita lebih baik. Ya, di sini saya memakai daun andong. Ya. Kenapa saya suka memakai daun andong dengan dilipat? Karena dengan dia dilipat, dia dapat menjadi juga aksen bagi rangkaian kita, tetapi juga sebenarnya dia menjadi penutup dari wadah yang baik. Nah, kalau kalian punya daun-daunan lain, silakan saja, tidak apa-apa. Yang penting bahwa mulut wadah kita tidak terlihat ketika rangkaian kita sudah selesai. Saya ingin menambahkan beberapa daun-daun halus. Di sini saya punya rangkai asparagus ya, namanya asparagus bintang. Daunnya baik tetapi berduri, karena itu kita perlu hati-hati ketika kita merangkai daun-daun asparagus seperti ini ya. Daunnya cukup baik, tapi durinya kita harus hilangkan dulu ya. Durinya ada di bawah dari batang daun ya, karena itu hati-hati. Sekarang kita mengisi bunga-bunga untuk rangkaian kita. Di sini saya memakai tanaman Indonesia. Dia disebut jenis jahe ya, Indonesian ginger ya. Jadi jahe-jahean, tanaman jahe yang banyak tumbuh di beberapa wilayah di Indonesia ya. Dia cukup baik ya, ada beberapa warna merah dan kuning. Nah, saya merangkainya
tanaman ini adalah tanaman yang tumbuh di banyak tempat di Indonesia, tidak memerlukan banyak perawatan. Karena itu sahabat bungaku, silahkan, dia semacam jahe-jahean ya, karena itu juga tanaman ini kuat sekali. Ya, jadi ini dari rumah kita, dari sekitar rumah kita bisa kita tanam. Yang kita pakai adalah bunga yang harganya tidak terlalu mahal, tetapi keindahannya tidak juga mengurangi rangkaian kita. Lihat ya, saya merangkainya dengan irama yang baik ya. Jadi ada ke depan, ke belakang, dan tinggi rendahnya. Bunga-bunganya tidak menutupi satu sama lain, satu dengan yang lain. Nah, sekarang kita mencoba melengkapi rangkaian kita dengan berbagai bunga-bunga yang kita miliki. Di sini saya ingin menambahkan beberapa bunga aster. Ya, saya tambahkan bagian depan, belakang. Ya, bunga krisan aster ini mudah didapat dan dapat bertahan lama dalam rangkaian. Karena itu kalau kita merangkai untuk bunga kiriman, kita boleh memakai bunga seperti bunga krisan ini. Bunga krisan ada dua ya, ada yang standar, artinya krisan itu dia berbunga tunggal. Kalau ini dia spray ya, dia berbunga banyak. Dalam satu tangkai dia kuntum-kuntumnya banyak ya. Ya, sahabat bungaku, merangkai bunga itu cukup menyenangkan ya, dan harus kita lakukan dengan hati yang gembira agar kita bisa menghasilkan rangkaian-rangkaian yang baik. Dan tidak membosankan, orang lain senang melihatnya. Dan kita sebagai perangkai sangat senang kalau orang lain melirik rangkaian kita, artinya mereka menikmati. Nah, sekarang kita lihat ya, rangkaiannya sudah cukup baik. Nah, ada bunga-bunga, saya ingin membuat satu bunga. Ya, bunga yang berwarna berbeda dan sangat kontras. Ya, di satu sisi ya, jadi kelihatan ya. Nah, di bawah dari daun ini, nah kita membuat bunga yang besar sekali ya, kelihatan ya sahabat bungaku ya. Kita menggeser bunga yang tadi. Kita tarik dia ke tempat yang baik. Nah, jadi dia terlihat tetapi tidak mengganggu bunga yang lain. Nah, sekarang kita coba menutup rangkaian kita dengan beberapa daun. Nah, lihat ya sahabat bungaku ya, ini terlalu terbuka ya. Jadi kurang baik kalau kelihatan tangkai-tangkai dari bunga kita itu terlalu terbuka. Karena itu kita merapikannya dengan menutup beberapa dengan daun-daun halus.
Nah, inilah fungsi dari daun-daun pengisi ini. Dia juga bisa menjadi daun pelengkap, tetapi juga dia menyamarkan bunga-bunga bertangkai seperti ini. Kalau dia tidak ditutup, maka kelihatan kurang baik. Karena itu, fungsi dari daun-daun yang kita buat di dalam ini selain untuk mengisi rangkaian-rangkaian menutup busa kita, tapi juga menutupi tangkai-tangkai daun yang tangkai-tangkai bunga yang terlalu terbuka seperti ini. Nah, dia jauh lebih baik ya, sahabat bungaku ya, bisa melihat. Kita coba dari semua arah yang berbeda juga. Ya, bunga lili ini banyak ditanam saat ini di Indonesia, jadi harganya tidak terlalu mahal ya. Dahulu dia sangat mahal, tetapi sekarang tidak, karena sudah banyak dibudidayakan oleh petani-petani bunga di Indonesia. Nah, kita bersyukur petani-petani bunga kita juga sudah menanam bunga-bunga yang baik. Karena itu perangkai-perangkai bunga juga harus ikut mempromosikan bunga-bunga Indonesia. Dengan bunga Indonesia dan perangkai Indonesia yang memajukan hasil tanaman petani-petani, maka petani bunga kita hidupnya semakin sejahtera. Ya, saya ingin menambahkan satu kuntum di belakang atau satu lagi supaya kesan bahwa baik di belakang dan di depan rangkaian kita baik kelihatannya. Nah, sahabat bungaku, rangkaian ini sangat indah, ya, sederhana, mudah membuatnya, dan sahabat-sahabat perangkai bunga dapat memberikannya menjadi bunga kiriman atau bunga dekorasi untuk di rumah. Yang menutup busa tempat kita merangkai. Ya, dan merapikan tempat kita agar bunga-bunga yang sudah kita rangkai bisa kita lihat keindahannya secara sempurna. Nah, coba kita letakkan dia. Nah, masih tidak adakah tempat yang terlihat? Kelihatannya sudah bagus ya. Nah, sahabat bungaku, ini adalah bunga Indonesia asli, walaupun mungkin tadinya berasal dari Amerika Selatan ya, abad ke berapa, dan sekarang banyak ditanam tumbuh di hutan-hutan Indonesia dengan bunga-bunga yang sangat sederhana dan rangkaian kita cukup indah. Nah, sahabat bungaku harus menciptakan rangkaian-rangkaian yang baik dan silahkan terus berlatih. Salam bunga, sampai bertemu kembali.